Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin dari Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berketepatan Ramadan hari yang ke-24. Kami dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Jawa Timur dan Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia berkumpul bersama-sama dan mengundang semua mualaf yang ada di Piti, Surabaya dan Piti, Jawa Timur. Nah, harapan kami silaturahim ini baru kami gelar pada tahun ini. Memang kami ingin membina, memberikan tali silaturahim kepada mereka semuanya agar tidak terputus dari apa yang mereka sudah ikrar, yaitu yang mereka sudah masuk dan memeluk agama Islam ini. Mudah-mudahan kita bisa memberikan tempat yang lebih baik, tempat yang lebih luas untuk para mualafnya. Jadi mualaf ini nantinya dia bergeraknya cukup baik, cukup banyak, dan banyak yang akan kita tempatkan ya, tergantung daripada mereka kepandaian dan prestasinya mereka masing-masing. Kalau mereka sekarang ada yang meminta, Pak, saya akan menjadi seorang pendakwah atau penceramah, kami akan sekolahkan mereka untuk sehingga mereka sampai di tujuan. Pak, saya ingin berbisnis. Nah, di sini nanti kami juga akan membina untuk berbisnis. Nah, tentu pertemuan pada sore hari ini adalah tali silaturahim yang akan kita kembangkan dan akan terus berlanjut. Saya kira seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang suatu kesempatan yang baik dari prakasa dari senior kita di Yayasan Cengho Surabaya Indonesia dan kami dari Piti beberapa hari lalu mengadakan satu rapat kecil dan kita lebih memuaskan lagi, bukan kita membiarkan selama ini kepada sahabat-sahabat mualaf, tidak, tapi malam ini kita lebih mengakrabkan, lebih kita berikan suatu perhatian yang lebih kepada para mualaf ini. Mualaf ini ya khususnya orang Tionghoa, tapi tidak menutup juga dari suku-suku lain kita bina. Dan perlu diketahui bahwa setiap minggu itu ada pembinaan mualaf di Cengho, mulai jam 9 sampai duhur. Itu ada pembahasan masalah fikih dan sebagainya, kemudian juga pembelajaran cara sholat yang benar. Ada yang membina, itu ada ustadznya, Ustadz Supri yang membina. Rutin setiap minggu itu ada. Halo, nama saya Ranu Surya Wiguna. Domisilinya di Bali, cuma sekarang tinggal di Surabaya karena udah menikah, alhamdulillah. Saya mualaf kebetulan dari tahun lalu, tapi sebelumnya mengikuti kegiatan mualaf di Masjid Cengho gitu. Banyak sekali sih yang diajarkan, kayak pengetahuan tentang Islam, rukun Islam dan lain-lain gitu. Jadi sebelum benar-benar memutuskan untuk ikut Islam, saya kebetulan dikenalkan sama mertua untuk ikut pramualaf di sini. Jadinya kayak belajar lagi bareng Pak Ustadz Supri di sana. Jadi banyak sekali ilmu yang saya dapat sampai saya berani memutuskan untuk masuk Islam. Aktivitas seperti apa? Baik, dan pelayanannya juga sangat baik. Pertama kali sholat sangat-sangat berkesan, makanya saya mau hadir di sini. Tionghoa Jawa Timur hari ini insya Allah diberkahi oleh Allah penuh dengan sukacita dan hari ini di Ramadan yang ke-24 kita silaturahim dengan para mualaf serta seluruh jajaran mulai Dewan Pendiri, Dewan Pembina, Dewan Pengawas serta seluruh pengurus yang hadir pada sore hari ini adalah bersifat silaturahim. Semoga kita semuanya tahu dan kenal, dan nanti di seling-seling ini kita akan membuatkan satu dialog ringan. lulusan pertanian jurusan tanah Universitas Lampung
kemuliaan dari saudara-saudara mu'alaf yang hari ini berkumpul, karena tentu saudara-saudara ini adalah pilihannya Allah. Allah sendiri yang memilih hidayah kepada saudara saya. Betul-betul niat cari ibadah ke sini. Karena waktu saya mondok di Nurul Jadid itu, kiai saya pernah ngasih pesan, dan ini pesan yang sampai hari ini saya pegang. Pakai bahasa Madura kiai, ada pahala yang mudah kamu bisa dapatkan, tapi juga ada dosa yang sangat mudah kamu dapatkan. Pahala yang mudah kamu bisa dapatkan itu adalah membuat bahagia orang lain, dan dosa yang mudah kamu dapatkan adalah membuat kecewa orang lain. Diajarkan oleh kiai saya ketika saya 6 tahun mondok di Nurul Jadid. Tidak ada satupun yang susah dan tidak ada satupun yang sulit dalam Islam itu. Yang susah dan sulit itu yang tidak pandai memahami Islam yang diajarkan para kiai saya di Nurul Jadid adalah Islam yang sangat mudah dan sangat indah, dan itu memang yang diajarkan dalam Islam. Islam itu sebelum kita wafat kita sudah dipastikan asalkan kita pandai kita masuk surga. Rasulullah itu yang menjamin. Kenapa? Karena kunci surganya sudah diberikan. Miftahul jannah la ilaha illallah. Siapapun yang mengikrarkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Kacek gampang. Yang bikin ruwet kita ini kalau semua orientasi kita semua ditransaksikan dengan Allah, apapun kondisi kita, semuanya itu adalah pintu kita menuju surga kita. Kalau kita ditakdirkan miskin, maka pintu surga kita dengan sabar. Karena Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Tapi kalau umpamanya kita ditakdirkan kaya, kayak beliau ini, ya surga kita dengan cara berbagi. Betapa Islam itu memudahkan kita. Kalau orangnya tidak pintar, ya tidak perlu jadi alim, karena tidak semua orang alim masuk surga. Orang tidak pintar juga punya hak masuk surga. Kenapa? Karena dalam Islam khairun nas anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqan. Pebisnis, kiatnya apa ini? Seorang Islam sejati yang menjalankan bisnisnya. Kira-kira boleh nggak Pak Sangaji di dalam kesempatan sore ini membagikan sedikit ilmunya? Karena dari agama Islam saya mendapatkan banyak guidance, banyak petunjuk untuk saya bisa sukses dalam berdagang. Jadi saya benar-benar sebagai seorang muslim itu saya memegang konsep amanah dalam berdagang. Dalam amanah ada unsur kejujuran, terus ada kapabilitas. Jadi saya memaksa saya untuk harus mampu, saya harus ahlinya di bidang saya untuk menjaga amanah ini. Saya itu bukan anak orang kaya, saya anak orang yang sederhana. Orang tua saya seorang guru, ya. Jadi bisa dibayangkan kehidupan saya cukup sederhana. Apalagi kalau guru di zaman Orde Baru ya Pak, sangat sederhana. Tapi saya dididik dengan budi pekerti dan agama yang menurut saya baik. Saya memulai berbisnis, tadi dibacakan tadi oleh moderator. Saya mengawalinya itu walaupun saya insinyur Pak waktu itu. Saya pengen jadi pedagang. Tahun 91 saya lulus di Fakultas Pertanian di Urusan Tanah, itu saya insinyur. Itu cukup gampang untuk cari pekerjaan. Tapi saya dari awal sudah pengen berdagang. Kenapa saya pengen berdagang? Karena doa saya dari sejak kecil itu saya pengen kaya Pak. Jadi habis sholat itu saya selalu berdoa. Itu modal saya benar-benar hanya bisa menyewa ruko 1 tahun. Jadi uang tabungan saya kerja itu akhirnya toko saya itu bisa penuh Pak. Saya bisa karena kepercayaan. Modal apa yang harus kita punyai saat kita mulai bisnis adalah kejujuran. Kejujuran yang dikombinasi dengan kapabilitas kemampuan kita untuk berbisnis, berdagang, itu akan mendapatkan kepercayaan dari semua. Kita harus menjaga kepercayaan mereka. Jadi customer adalah yang paling utama harus kita bina.
kita harus amanah dengan supplier kita, dengan vendor kita. Jadi supplier kita, vendor kita itu bukan lawan, itu adalah rekan untuk kita bisa lebih maju lagi. Dengan kita menjaga amanah, kejujuran, dan kapabilitas kita, mereka akan jauh bisa mempercayai kita. Mereka bisa memberikan kredit yang lebih baik. Selain harus bisa mengelola perusahaan, saya harus bisa memasak. Saya harus memastikan bahan baku saya cari di tempat yang terbaik. Saya harus memastikan bahwa bahan baku tersebut kalau diproduksi akan menghasilkan produk yang terbaik juga. Sehingga kepercayaan saya dapatkan ke customer saya. Gitu kira-kira ya. Boleh saya simpulkan Pak, jadi boleh dikatakan bahwa apa yang dilakukan Pesan Ngaji ini adalah memegang amanah kejujuran. Nah, ini tidak hanya sebagai pimpinan di perusahaan Bapak, tapi Bapak sejak begitu menjadi karyawan adalah karyawan yang bisa dipercaya, begitu ya Pak? Kurang lebihnya. Dan ini akhirnya mendapatkan hasil di belakang harinya, karena orang begitu percaya, secara tiba-tiba hartanya melimpah itu Pak ya pada saat itu ya, betul Pak ya. Jadi dihutangi 3 bulan sama supplier, tapi Bapak bisa terima cash. Kita malam ini sesuatu yang penuh hidayah. Jadi kesempatan yang seperti ini jangan sampai kita ketinggalan. Maka dari itu yang apa yang disampaikan oleh beliau ini bahwa akan ada kelanjutannya, dan kita jangan sungkan ya. Semuanya ini kita belajar dari awal. Sebanyak kita mengenal orang, sebanyak peluang dan kesempatan yang kita dapat. Juga sekali lagi, mudah-mudahan acara pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang disampaikan tadi mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim. kemudian zakat mal dari Ketua Kehormatan Dewan Pembina kepada saudara-saudara semua